Kenapa itu tidak di tengah kayaknya? Muntah apa tu? Hah? Kasih pasir lah ya. Ini akibat lomba tepung nih. Ibu Eva. Ya, kat. Pada pembina. Pagman, kat. Tegak, kat. Lapor, apel siap melaksanakan. Siap melaksanakan. Untuk amanat, istiqlal di tempat, kat. Pegang ya Pak. Habis baterai habis. Gara-gara karaoke kali ini. Habis baterai itu. Ganti. Jadi pakai karaoke. Ah. Ya kan? Pakai karaoke. Merajuk. Ini akibat MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kami hormati Kasubag TU, para kasih dan penyelenggara dan seluruh SN, kepala madrasah, kepala KUA, ngawas dan penyuluh serta seluruh SN di lingkungan kantor Kemenang Kota Pontianak. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita hadir kembali untuk bersama-sama mengikuti apel Senin pagi di awal bulan. Sekarang sudah mulai masuk nih, September. Perlu kami permaklumkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa seyogyanya pada pagi ini adalah Bapak Kepala Kemenang yang bertindak sebagai pembina, dan beliau minta saya tadi pagi untuk tukaran karena beliau pada hari ini kalau tidak salah sedang berada di luar kota untuk mengikuti acara KSM di Ternate. Selanjutnya pada kesempatan berbahagia ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, terutama ini terkait dengan kinerja kita. Saya ingin membagi pengalaman lah kepada kita semua. Kalau mau dilaksanakan boleh, enggak pun enggak apa-apa. Ini hanya untuk sekedar motivasi kita. Resep keberhasilan ketika kita ingin sukses di tempat kerja. Mari kita coba amalkan 1M 5K. Di 1M itu bukan 1 miliar 5 karung. 1M itu adalah M-nya punya rasa malu. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya Pak Azim, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Malu terhadap diri sendiri, malu terhadap atasan, malu terhadap bawahan, malu terhadap kawan-kawan semua, dan tentunya malu pada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa kalau kita tidak bekerja secara maksimal. Kemudian yang 5K-nya apa? Ada kemauan yang pertama, kemauan untuk bekerja. Nah sekarang ini kan eranya menjelang pembukaan CPNS seluruh Indonesia.
beribu-ribu orang mau bekerja. Nah sementara kita yang sudah disesuaikan di akhir atau di pertengahan menjalani ujung-ujung, justru bukan malah makin meningkat kualitas kita, kadang-kadang semakin kendor. Nah padahal sekarang ini yang dituntut adalah kompetisi secara sehat, kemauan. Dan yang kedua adalah adalah kemampuan, potensi yang diminta. Apalagi sekarang ini semuanya berbasis aplikasi. Yang terakhir ada aplikasi CEK ya, konsekuensi dari kenaikan mungkin ya malah sistem informasi elektronik kinerja ASN. Jadi semua berbasis aplikasi. Artinya apa? Harus ada kemauan kita untuk mengembangkan potensi diri kawan-kawan semua. Nah kemudian berikutnya adalah kekompakan dalam bahasa Al-Quran juga ya Pak Rejimnya, mungkin bahasa di Pak Yakub juga ada. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang bertolong-tolong dalam kemauan dan dalam perbuatan bertakwa. Artinya ketika misalkan ada kawan-kawan yang nggak merasa pekerjaan belum selesai, coba mari kita bantu. Nah, termasuklah sistem pengisian SKP kemarin kan, tak apa saling. Tapi jangan cuma tinggal 5%, tapi tolong juga dikoreksi dan belajar kan bagaimana cara membuatnya. Nah ini artinya ada kekompakan. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan. Nah ini yang kadang-kadang saya lihat ini sangat belum berimbang sama sekali antara pekerjaan, istirahat, dan ibadah. Jadi ketika kita istirahat, gunakanlah waktu itu untuk istirahat. Jangan waktu istirahat kita pakai untuk bekerja. Atau sebaliknya pada saat kita bekerja, kita pakai istirahat. Dan ada waktu juga untuk ibadah di situ. Nah saya lihat khusus yang Islam ini, kalau pas jam 12 siang itu atau asar, itu susah mau mengumpulkan wajib padahal udah berkuar-kuar si Alfi itu untuk memanggil dalam ajar itu kan. Nah coba kita penuhkan, mumpung ada musola sini kan, tak mungkin Pak Lajim yang masuk ke musola itu, betul nggak Pak? Nah, Pak Lajim gereja nggak ada di sini kan. Nah kalau makan boleh kata Pak Lajim. Jadi nggak mungkin Pak Agung juga. Jadi kita lah yang kebetulan masuk ke Mato Johor, kadang-kadang ada sengaja saya lihat. Begitu aja didengungkan, nyetak motor, punya mobil langsung keluar. Nah itu sebetulnya salah. Jadi ketika mendengarkan ajan Johor, pas ada di sini kawan-kawan KUA atau yang guru dari luar, udahlah gabung langsung sama kita di sini. Nah ini keseimbangan harus kita jaga. Yang terakhir adalah keikhlasan. Nah sesuai dengan logo kita, ikhlas beramal. Artinya banyak-banyak kita bekerja tanpa pamrih dulu, apalagi memantau. Sekarang ini udah diintai Pak CCTV 24 jam. Paling riskan, apalagi kita di sini berpasang zona integritas. Nah ini harus kita jaga, jangan sampai ada sedikit kompensasi dalam bentuk apapun ketika kita melayani masyarakat kita. Nah ini mungkin satu M5K yang bisa kita berbagi, mudah-mudahan ini akan sedikit memacu motivasi kita yang selama ini sudah mulai kendor ya. Saya tinggal 4 tahun lagi masih tetap semangat ya, apalagi kawan-kawan nih mungkin masih ada 10 tahun, masih ada 15 tahun, ya harus banyak inilah bersemangat. Kemudian ada informasi juga dari BIMAS, alhamdulillah BIMAS Islam tahun ini dapat kategori penilaian masjid tingkat provinsi dan selanjutnya mewakili Kalimantan Barat untuk dikompetisikan secara nasional. Yang pertama masjid yang pertama Masjid Nurul Jannah itu di Pontianak Barat, ini kategori masjid ramah lingkungan. Nah, jadi silakanlah yang penasaran kalau ada waktu jalan-jalan ke Cipakaret itu. Situ ada Masjid Nurul Jannah, itu masuk dalam penilaian Kanwil
dan layak untuk dikompetisikan secara nasional. Itu ramah lingkungan. Nah, mudah-mudahan juga diikuti nanti gereja, kemudian kelenteng atau ada apalagi mudah-mudahan masing-masing gereja membuat satu program juga nih Pak Haji seperti ini. Kemudian yang kedua ada masjid apa tuh gitu? Timur Afiatul A'la ya. Itu masjid kategori disabilitas dan difabilitas. Dan yang ketiga masjid di Pontianak Utara, Masjid Jamiatul Muslimin, masjid ramah anak dan perempuan. Dan banyak lagi, ada 11 kategori masjid yang kita usulkan, kita hanya mendapat sisa banyak dari kabupaten lain. Hanya mudah-mudahan ya masjid ini dapat berkontribusi secara total dan dapat berpusat untuk mendapatkan penilaian terbaik. Nah, ini penting bagi kita bahwa memang semua masjid itu punya fasilitas, tapi tidak semua bisa memberikan ketenangan. Dan saya ada beberapa posting beberapa waktu lalu bahwa selama ini masjid hanya terkesan sebagai masjid yang ramah dengan donasi, ya kan? Tapi tidak ramah dengan para orang-orang yang ingin bertransmigrasi dari daerah yang ingin istirahat, yang ingin apa, misalkan mau sekedar berehatlah. Ya, sebetulnya disinilah keterbukaan para pengurus untuk dapat memberikan akses fasilitas kepada setiap musafir yang lewat. Nah, kemudian insya Allah juga dari Bimas ya ada insya Allah ada kedatangan tamu ini dari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia atau Sarawak akan berkunjung ke kantor urusan agama ini Pontianak Barat ke Pontianak Barat. Ada nggak Pak Nulis? Dan insya Allah pada pagi hari ini 8:30 ada rapat di sana untuk terkait dengan penyambutan dari Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak. Tidak tahu kita masuk lawatannya apa yang mau dilihat di Pontianak Barat itu kita tidak tahu. Mungkin hari ini akan kita bahas. Jadi mohon dukungan semua dan mohon aktivitas semua kawan-kawan semua. Siapa tahu habis itu beliau ingin jalan-jalan ke Kemenak, ke madrasah atau ke ini kemana, sampai lagi dan kita berikanlah pelayanan yang formal baik karena beliau mungkin ada ingin juga yang ditiru dari apa yang disampaikan. Saya kira Bapak Ibu yang patut sampaikan beberapa informasi. Kemudian terakhir kemarin mungkin informasi bahwa Pontianak juga akan mengirimkan peserta didik untuk mengikuti kompetisi Sains Madrasah di Ternate ya. Jadi beliau sudah di sana dan insya Allah tanggal 6 nanti Pontianak juga insya Allah bergabung dengan kafilah akan bertolak ke Samarinda untuk mengikuti tingkat nasional. Jadi mungkin ada yang ingin ikut silakan. Nah terakhir sekali lagi terakhir ada informasi manakala barangkali ada kawan-kawan yang mau pesan baju AS-nya terbaru. Saya juga belum tahu motifnya seperti apa. Ya ini udah include 250, tinggal terima persen. Pakaian upah logo lengkap dengan nama. Itu dengan Pak Ustadz Damanhuri. Ini informasi disampaikan dan saya menyampaikan kembali permintaan dari Pak Kemenak juga. Siapa tahu ada yang mau. Nah, tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan bahannya mungkin adalah tinggal mungkin kirimkan bahan yang Bapak Ibu beli, tinggal kompromikan kembali dengan Ustadz Damanhuri berapa kira-kira bayarnya. Nah itu informasi 250.000 itu sudah lengkap. Atau Bapak Ibu boleh pesan langsung di Shopee. Ternyata Shopee juga sudah ada. Sudah lengkap semua situ. Karena kita memang diminta dari Kanwil untuk segera membuat baju yang terbaru ini karena ini edaran dari Bapak Sekjen.
Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ini sekali jadi pembina langsung setengah jam ini karena memang saya sesuai dengan matahari begitu pagi ini kan. Mohon maaf atas segala kurangnya dan saya Heri. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Siap, gerak. Sebelum kita akhiri ini, marilah kita berdoa dulu nama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik. Apel selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Dan bubarkan pada pembina. Pembat, gerak. Tegak, gerak. Bubar, jalan.